Cuitan Andi Arief soal nasi goreng ala SBY digambarkan sebagai keadaan ekonomi Indonesia yang susah. Di zaman yang penuh drama politik ini, semua rakyat Indonesia yakin SBY bukan orang yang susah secara ekonomi. Meski telah mewariskan Candi Hambalang yang unfaedah, SBY telah pernah menikmati kekuasaan selama 10 tahun. Dan selama itu pula tak kurang proyek yang digelar, sehingga masa itu partainya gemuk. Partai dengan dana yang melimpah pasti banyak peminat. Bukankah SBY menerima dana pensiun sebanyak 30 juta rupiah tiap bulan? Coba bandingkan dengan rakyat yang begitu kesulitan mendapatkan 3 juta saja sebulan. Kerja ini itu, kadang ada kadang nggak ada. Masih bisa bertahan dan tidak nyinyir. Rakyat senantiasa bersyukur sehingga sangat jarang nyinyir ataupun mengeluh. Jauh beda dengan sebagian besar teman-teman Andi Arief atau yang di Demokrat. Mereka mengeluh dan menyerang pemerintah. Paket data internet mereka melimpah, gak ngontrak rumah, gak kesulitan uang belanja bulanan. Bahkan Andi Arief yang pernah kedapatan menikmati narkoba, tak kekurangan duit dan masih bisa eksis. Jadi mereka tidak susah ekonomi, justru mereka masih bisa boros dan menghamburkan duitnya. Mulai dari bikin baliho gede, sampai buat acara-acara yang pasti tidak murah menunya. Mereka pada dasarnya tak merasakan apa yang dirasakan rakyat atau tidak merakyat. Mereka hanya mengandalkan baliho sebagai pencitraan. Coba perhatikan tulisan nasi goreng ala SBY lengkap dengan foto SBY dan Ibu Ani. Biaya baliho itu pasti tidak murah. Belum lagi baliho AHY yang mulai banyak di Jakarta. Jadi selama 10 tahun kekuasaan SBY, rakyat yang miskin masih banyak sehingga diwariskan ke pemerintahan saat ini. Dan pastilah ini kerja berat bagi pemerintahan Jokowi. Apalagi pandemi COVID menyerang, SBY dan Demokrat sibuk mencari kekurangan pemerintahan Jokowi, sementara mereka sendiri tidak bercermin atas apa yang selama ini diperbuatnya. Mereka tidak berhasil membuat perubahan yang signifikan bagi ekonomi rakyat, kecuali hanya memelihara orang mabuk seperti Andi Arief. Partai yang masih halu, belum lagi dengan kata-kata ikonik. Prihatin, Tuhan tidak suka, lebaran kuda, dan entar nanti ke depannya apalagi. Begitulah sebenarnya, mereka sejatinya sudah tidak disukai rakyat, tapi mereka sok membela rakyat. Benar-benar halu. Nasi goreng ala SBY yang digunakan Andi Arief untuk menyerang pemerintahan Jokowi adalah jurus mabuk yang tidak sakti, ngawur, dan sudah sangat basi. Karena itu hantamannya salah sasaran. Justru yang bisa terhina adalah rakyat. Seolah-olah mengambil alih jualan wong cilik. Sudah kaya raya, sudah banyak saham, sudah bisnis menggurita, meskipun banyak proyek yang dimangkrakkan. Lahan jualan nasi goreng rakyat kecil juga mau diembat. Inikah konsep pemerataan ekonomi yang berkeadilan? Sungguh Tuhan tidak suka. Prihatin bro, nilai jual Demokrat sudah benar-benar tenggelam. SBY yang seharusnya duduk tenang dan menikmati masa tua, ini malah masih berambisi. Bisa dimaklumi, anak emasnya yang diharapkan menjadi orang besar dan bisa memimpin, belum cukup matang. Terlalu cepat pensiun dini, belum banyak merasakan pahitnya kehidupan kelas bawah. Dan lagi-lagi, baliho jadi andalan. Partai ini minim kreativitas. Apakah karena anggotanya sebagian besar gemar menggunakan jurus mabuk yang ngawur? Misalnya si tukang embat panci Roy. Sangat memalukan, masa panci saja diembat. Padahal dia mampu beli kok. Tapi ya, begitulah. SBY yang sudah semakin umur tentu punya keterbatasan. Beliau akan prihatin dan galau terus jika ambisi untuk anak keturunannya belum bisa tercapai. Pemimpin handal itu lahir dari kesulitan hidup yang dilaluinya. Seperti Jokowi yang pernah kena gusur dan pernah tertipu dalam bisnis. Tapi beliau bangkit dan menjadikan itu sebagai cambuk berubah lebih baik dan berhati-hati. Bagaimana dengan AHY dan keluarganya atau koleganya?
dibesarkan dengan kemanjaan yang sangat nyaman dan nikmat. Bagaimana dia bisa memimpin jika benar-benar tak merakyat? Apakah seseorang bisa menjadi pemimpin handal yang dididik dengan kemanjaan, yang tak merasakan bagaimana kesulitan hidup arus bawah, dan bagaimana empati bisa terbangun? Dan tentu saja akan jadi berantakan semua misi dan visi sebuah partai jika banyak diisi oleh orang-orang mabuk. Maka jangan heran, nasi goreng ala SBY yang dicuitkan Andi Arief itu benar-benar ngawur ketika dinarasikan menyerang pemerintahan Jokowi. Justru bikin ngakak para pengamat. Salah sasaran, konyol, dan terlalu dramatisir. Pencitraan yang sangat dipaksakan. Ayo ngakak bareng-bareng. Jangan takut tosak karena Tuhan tidak suka.